Jamaahnya membludak. Bagian Ya bahkan semua nih kayak pendakwa tuh nelpon-nelponin, bang nanti hadir ke sana, nanti hadir. Banyak juga yang nggak kebagian gitu. Jadi paling ya masih tetap silaturahmi, kayak Ustadz Diary Sulaiman nih datang juga udah selesai kan acara gitu. Tapi tetap mendoakan. Bang Idung berarti mempersiapkannya berapa orang untuk berapa orang gitu? 1.000. Iya 1.000. 1.000, tapi di luar dugaannya lebih dari 1.000. Mas, dalam kepergian 7 hari apa sih benar yang terasa sebagai seorang suami? Momen yang kerasa ya ketika hari-hari kita kan selalu sama almarhumah nih ya. Kayak misalkan selalu masakin tiap hari, ya kan. Saya makan juga ditungguin, dipanggil-panggil, Pak, makan dulu, kayak gitu. Terus hari-hari ini ngomel paling, Pak, biasaan lu naruh anduk sembarangan, taruh lagi di tempatnya, gitu. Hari-hari itu udah nggak ada lagi, hilang. Gitu, tapi walaupun Mpok nggak ada, tetap di hatinya selalu ada Mpok. Bang Idung sampai 7 hari ini sudah sempat dimimpiin belum sih? Untuk saat ini belum ya, belum dimimpiin, belum mimpin apa-apa, kayak gitu, belum dapat alamat pun apa-apa. Mas, sampai sekarang masih belum kuat ngelihat katanya Mpok Alfa di sudut rumah? Belum, dan kebanyakan ibu kandung saya masih ada juga untuk menghibur saya. Lah ini kenapa dicopot-copotin gitu? Langsung saya nangis gitu, ngeliat saya nggak jawab kayak gitu. Dan saya juga ngelihat rapi ini si kembar, ngeliat anak-anak juga masih sinar mata, nggak kuat, ya Allah, lu hidup tanpa seorang ibu. Kalau ibu kan bisa jadi bapak, tapi kalau bapak belum bisa jadi seorang ibu gitu. Ibu 10 anak bisa dirawat sama satu ibu, kayak gitu. Tapi satu ibu nggak bisa, belum tentu bisa dirawat sama 10 anak, belum tentu bisa. Barang-barang sendiri Bang Idung sampai sekarang juga masih belum bisa megang untuk Belum. lantai 2 aja abang nggak mau gitu. Belum, kayak gitu. Belum ada yang saya lihat dari barang-barang yang foto Pak Allah, saya suruh tutupin inian, tutupin kardus biar nggak saya lihat, kayak gitu. Belum kuat, tapi suatu saat nanti pasti kuat, pasti saya kuat, kayak gitu. Ini rencana barang-barang akan dikemanakan dan dibagikan saudara? Ya barang-barang ada beberapa nanti yang disedekahin, kayak gitu, ada beberapa nanti yang disimpan, kayak gitu. Jadi buat kenang-kenangan anaknya kan nih, yang rapi-rapi nih, si kembar belum kenal ibunya, belum kenal, bener-bener belum kenal ya, karena masih ngawang-ngawang, karena kan masih umur 8 bulan. Nanti kita kenalin, ini barang peninggalan almarhum gitu, ini almarhum udah berjuang nih buat kamu, gitu. Jadi kita kenalin nantinya. Shirley alhamdulillah sekarang udah agak lumayan bisa korek, diajak bicara, kayak gitu. Tapi apa ada sampai nggak mau makan atau Semuanya saya juga sama. Iya, saya tidur juga cuma sejam, nggak bisa menjamin mata lama, mata kebayang almarhumah langsung saya bangun, kayak gitu, daripada ntar lebih sedih lagi kan. Saya berusaha untuk kuat, jangan sampai saya juga begitu, anak-anak saya juga begitu. Saya harus kuat nih, dari anak sekian 4 anak yang sedih, saya juga jangan sedih, kayak gitu. Nanti kalau saya kenapa-napa sakit nggak bisa ngurus anak, karena kan Untuk menguatkan anak-anak, peninggalan almarhum seperti apa Bang? menguatkan anak-anak. Yang menguatkan anak-anak ya dari hati yang paling dalam, ya harus makan, kayak gitu kan, susu si kembar. Terus lu harus sekolah yang tinggi, kayak gitu. Lu harus sekolah gitu. Kita harus bisa seperti selayaknya ada almarhum aja, kayak gitu, ngajakin jalan-jalan anak-anak dan kemana, kayak gitu. Biasa kan almarhum tuh suka ngajak jalan-jalan kemana, kayak gitu. Jadi nggak bisa diem, almarhum nggak bisa diem. Sekarang yang libur tuh ngajak jalan anak-anak sekeluarga, kayak gitu. kalau anak yang dua sendiri gimana? Nyariin Mpok Alfa nggak Bang? Baru tadi tuh ngobrol, Pak, kita kan belum pulang ke rumah sana ya, ntar Mami pulang duluan kali ke sana ya, gitu. Saking polos itu anak, Mami udah nggak pulang lagi deh, Mami tetap ada di rumah terakhirnya, di sana nih, di Pujaran, kayak gitu, di makam Pujaran, udah nggak kembali lagi. Tapi nanti kalau Allah ridho, kita bakalan berkumpul lagi di sana. Jadi saya ngebilangin pelan-pelan gitu, kita juga deh nih bakalan nunggu, gitu, tinggal nunggu giliran aja, kayak gitu. Saya bilangin nanti kita bakalan ketemu, Allah ridho kita ketemu di sana. Itu banyak juga kebaikan-kebaikan Mpok Alfa, dari ambulan, jalan setapak, dan katanya juga ada kebun. Itu kebunan sendiri untuk masyarakat gimana nih dia Bang? Kebun sih enggak, jadi kita cuma ngasih bibit aja. Ketika itu panen kita nggak jualin, kita kasih itu kayak cabe, kayak bawang, tomat, jagung itu. Jadi kita ngasih bibit aja, kayak gitu. Jadi ada orang tua angkat tuh bener-bener baik juga, punya lahan. Ketika panen tuh kita kasih orang aja. Kayak lebaran nih, apa puasa nih, kasih apa? Kasih timun suri, kayak gitu. Kita tanam yang sekiranya itu musiman aja, kayak gitu. Tapi sekarang daerah Pondok Aren. Bang, kan Pak Alfa baik banget, abis itu juga maksudnya tahu, kita semua sama tahu Pak Alfa sedermawan itu. Mungkin dari teman-teman sendiri kan mereka ada yang menawarin bantuan, ada yang apa gitu. Itu gimana sih? Ya, banyak, dan saya tegaskan lagi, saya nggak pernah nolak pemberian seseorang. Saya nggak pernah menolak pemberian seseorang. Dikasih kita ambil, nggak dikasih kita jangan pernah minta, kayak gitu. Karena itu yang saya tanamin sama Empo ya.
sampai sakitnya aja nggak boleh ada yang tahu. Kenapa? Katanya Pak, kita kan nggak boleh nyusahin orang. Kan lu yang ngajarin gua katanya, kita jangan pernah nyusahin orang. Kan selagi kita masih ada, terus kita pakai aja yang kita punya. Kalau nggak ada ya udah kita diem. Kayak gitu toh. Prinsipnya orang hidup buat mati kok gitu. Kayak nawarin pendidikan sudah, maksudnya udah ada omongan gitu-gitu ke situ kayak Ada beberapa rekan po kayak gitu kan, teman kan dalam kondisi saya juga masih kayak linglung ya, jadi belum ini aja gitu, belum jelas saya berbicaranya kayak gitu karena saya masih linglung. Kira-kira seperti apa sih Bang Haji? Apa ya? Iya, seakan-akan ya almarhum masih di samping kayak gitu. Kadang saya bengong, asal jangan sendiri aja, saya nggak bisa sendiri. Langsung ngeblank, harus ditemenin 1-2 orang. Tapi sudah punya tabungan sendiri nggak sih sebelumnya untuk anak-anak sekolah? Untuk anak-anak sekolah, alhamdulillah ya, habis kepake buat semuanya yang kemarin waktu Mpo masih almarhum. Ada sakit kan kita pakai gitu, ada bahkan udah beberapa kendaraan yang kita lepas buat bolak-balik gitu aja ke Malaysia. Dua. Untuk menopang biaya sakit ini. Pengobatan ya, karena kan Po nggak mau di beberapa rekan artis Po, gue share aja ya, Po kan lu orang baik Po, lu pasti banyak yang bantu. Gue tahu Po almarhum si ini si itu tuh habis-habisan, gue tahu penyakitnya lu gitu. Ada beberapa untuk BBM kita tapi tetap enggak gitu. Udah ini enggak, gue nggak mau gitu ngomongnya gitu, gue nggak mau nyusahin orang. Laki gue ngajarin seperti itu, akhirnya saya diajak ngobrol tuh sama rekan artis, saya bilang mohon maaf, saya memang ngedidik seperti itu kayak gitu. Jadi didikan saya tuh kalau kita masih ada pakai anak kita, jangan pernah minta-minta. Dia bilang gitu, karena apa? Nabi lebih senang kok sama orang memberi kita minta gitu. Jadi omongan saya ini untuk BBM tuh dibalikin, kan lu yang ngajarin gua kayak gitu. Jadi ya apa boleh buat kayak gitu. Ada juga mungkin mobil perjuangan Info Alfa. Itu mobil waktu zaman-zamannya masih syuting di pasar-pasar, jadi harus butuh mobil kecil kayak gitu. Mobil sedan Bang. Iya, ini sedan, mobil jazz saya lepas. Bang, emang apa kayak asuransi bang kesehatan? Gitu, Asuransi udah habis limit. limit. Iya, karena kita biayanya sangat dahsyat. Kita kan berjalan hampir mau 2 tahun nih, bolak-balik ke luar negeri, bolak-balik ke luar negeri kayak gitu. Sorry bang, habis berapa bang kalau kesehatan? Lupa. Kalau ini jumlahnya saya nggak hitung. Pokoknya jelas anuan kita udah pada kering kayak gitu. Habis banget mah nggak, udah kering kayak gitu. Nanti kalau kita bilang rezeki kita habis nggak boleh. Masih ada lah kayak gitu. Cuman ya yang gede-gede itu udah selesai yang gede-gede, tapi ntar pelan-pelan rezeki itu akan kembali lagi kok kayak gitu. Allah maha mengasih rezeki. Untuk barang-barang Po Alfa sendiri sudah dihibah-hibahin ke orang? Belum, karena kan belum, kondisi saya juga masih begini. Kalau kata orang tua juga nanti aja, kalau nggak 14 hari 40 hari kayak gitu baru kita sedekahin kayak gitu. Itu udah pasti disedekahin, karena kenapa? Biar beliau juga lebih enak di sananya kayak gitu. Sandi sendiri memposting bahwa akan ikut jejak ibunya seperti apa mendukung. Kenapa? Serdi sendiri memposting ingin mengikuti jejak ibunya menjadi seorang seniman, mendukung. Saya nggak terlalu ngakak anak ya, dia mau kemana pun saya ikutin selagi itu positif, baik. Misalnya dia mau jejak mamanya orang entertain, silakan. Saya nggak ada larang-larang apa. Tadi juga Bi, kakak dapat endorsan mah sebanyak nih Bi, gitu di IG gitu. Silakan Kak, jalani kalau mau jalani, kalau selagi itu positif baik, silakan. Saya nggak terlalu banyak ngakak anak, selagi itu positif itu baik buat kebaikan, silakan.